Kalau Bapak Ibu pernah berbuat dosa pada makhluk yang sifatnya merusak citranya, seperti ghibah, ya, gosip, ya, fitnah, itu kan merusak harga diri orang, merusak nama baik dia. Maka ini selain tobat kepada Allah, minta maaf pada orang tersebut. Kalau berhubungan dengan benda yang diambil, misalnya kita pernah mencuri barang orang, maka kita taubat kepada Allah SWT dan kita juga kembalikan barang itu kepada orang tersebut atau minta keridoannya. Kalau pernah kita sakiti secara fisik, maka taubat kepada Allah dan minta keridoan dia atau berikan dia kesempatan membalas. Namanya kisos dalam agama. Jadi dosa itu dibagi dua ya. Ada yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan dengan makhluk. Dalam sebuah hadis ini harus hati-hati ya. Karena ada orang mungkin dia tutup aurat, mungkin dia sholat, mungkin dia menjaga hubungan baik sama Allah, dia rusak hubungan dengan manusia. Dia gosipin orang sana sini, dia salahin orang, cari aibnya segala macam. Dia sibuk dengan itu. Ini orang bahaya sekali nih. Kata Nabi SAW, di hari kiamat nanti buku amal hamba yang semua berhubungan dengan Allah, Allah akan selesaikan. Kekurangan ibadahnya Allah masih bisa tambahkan, Allah masih bisa maafkan kekurangannya. Tapi kata Nabi SAW ada satu lembaran buku, yaitu yang berhubungan dengan makhluk yang Allah tidak akan ikut campur. Kecuali pemilik haknya memaafkan. Lalu kalau begitu untuk apa kita sibuk tiap hari dengerin gosipnya orang. Semua informasi lengkap sama dia. Pembantunya, tetangganya, ya, suaminya orang, istrinya orang, semua. Bahkan orang yang dia tidak kenal. Saya sering nasihatin ini, Bapak Ibu sekalian hati-hati. Orang-orang yang sekarang menjadi public figure misalnya, terus disorotin, diikutin perkembangannya. Manfaatnya apa buat kita? Sekarang kalau kita ikut-ikutan gosipin orang tersebut, bagaimana caranya minta maaf? Kan itu tidak mudah. Karena syaratnya selain tobat, kita harus minta keridhaan dia gitu. Itu kan repot ya. Belum lagi selain belum tentu bisa ketemu, kalau ketemu pun iya kalau dia maafkan. Ini kan jadi repot. Makanya Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut sebenarnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya. Maksudnya habis duitnya, nggak ada lagi. Bisnis rugi, itu bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan itu. Itu gampang, orang bisa kerja lagi, dapat lagi modal bisa. Tapi bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang hari kiamat nanti, di hari kebangkitan dan hari pembalasan, dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, lengkap semuanya. Tapi satu sisi pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang yang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini. Dan mereka-mereka ini menuntut depan Allah, ya Allah, fulan ini pernah pukul saya, ya Allah, fulan ini pernah gosipin saya, ya Allah, fulan pernah fitnah saya. Tidak sempat dia minta maaf di dunia, maka diambil pahala-pahala dia, dikasih kepada orang-orang yang menuntut tadi. Pahala sholatnya, pahala puasanya. Kalau masih banyak orang yang nuntut, sementara pahala dia sudah habis, nah yang belum dapat haknya ini akan diambil dosa-dosa mereka, ditimpahkan kepada orang ini. Jadi dia sudah sholatnya habis dinikmati oleh orang lain. Dia selama dunia, dia puasa habis diambil sama orang lain. Dia zakat, dia haji diambil sama orang lain. Plus lagi, kalau masih ada orang yang dia pernah sakiti di dunia, dia tidak sempat minta maaf dan ternyata pahala dia sudah habis untuk dibayar-bayarin. Apa yang luar biasa, Pak? Zinanya orang, bohongnya orang, ribanya orang, itu ditimpakan pada dia. Dia yang tanggung hukumannya. Ini untuk apa? Hanya karena nafsu kuping kita saja dengerin gosip orang, kan tidak ada manfaatnya, gitu kan? Ada orang begitu bangun tidur, pertanyaan pertama ke teman-temannya di grup, sudah tahu belum? Gosip duluan. Informasi tentang pembantu orang, tentang mobil orang, tentang baju orang, tentang ini, tidak ada manfaat. Makanya Nabi SAW berikan kita kaidah sederhana sebagai seorang muslim dan muslimah, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dia. Jadi sebelum kita melakukan satu perbuatan, tanya, bermanfaat nggak buat saya? Kalau enggak, jangan. Jadi bermanfaat maksudnya secara ukhrawiyah ya, secara akhirat, bermanfaat nggak buat saya? Kalau kita duduk sama orang, nanyain kabar, berikan informasi yang baik, mungkin. Tapi kalau sudah melakukan dosa itu nggak boleh. Hari ini kita gosipin orang, besok kita digosipin juga. Hari ini kita fitnah, besok kita difitnah. Hari ini kita pukul, besok kita dipukul. Hari ini kita bersedekah, memaafkan, kita senyum, besok juga begitu. Hari ini kita jenguk orang sakit, besok kita sakit dijenguk. Hari ini kita datang takziah orang meninggal, kita kalau meninggal juga ditakziah. Memang begitu. Jadi sudah seperti itu sistemnya. Orang berbuat satu perbuatan itu akan menjadi ciri khas nanti dia dan menjadi juga tumpuhan balasannya. Jadi harus hati-hati. Saya juga mengajak teman-teman sekalian, di saat kita taubat nasuha, taubat ini taubat nasuha, taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat taubat dan kembali ke jalan Allah itu jangan setengah-setengah, jangan dipilah-pilah gitu. Karena banyak orang hijrah tapi setengah-setengah, dia nggak maksimal. Kenapa? Apa yang ditunggu gitu? Sementara kalau kita menggabungkan antara amal soleh sama dosa, nanti amal solehnya akan kurang nilainya, kurang kehusyuannya, gitu kan? Dan juga kenikmatannya itu hilang.
Saya sudah pernah kasih contoh di bab yang lalu, tapi saya ingatkan kembali. Kalau orang misalnya sudah membaca tentang sholat, dia tahu itu rukun Islam, dia tahu kewajiban muslim dan muslimah, dia pelajari rukunnya, dia pelajari syarat-syaratnya, dia pelajari tata cara dan bacaannya, lalu dia praktekin. Dan dia cintai itu, dia ingin sholat. Bagi teman-teman sini yang sudah rutin sholat, dan dia tanamkan dalamnya begitu azan saya harus sholat. Maka itu akan muncul kenikmatannya sholat itu kan. Nah, lawannya, maksiatnya adalah meninggalkan sholat. Orang yang menikmati sholat ini akan nikmat di sini dan akan hilang kenikmatan lawannya. Lawannya kan meninggalkan sholat. Dia akan heran kalau orang tinggalin sholat. Kenapa kamu nggak sholat, sayang banget? Nah itu muncul. Kenapa? Karena dia sudah nikmati pahalanya gitu, perbuatan baiknya. Nah begitu ya. Nah ini tidak bisa bersatu nih antara suka sholat dengan tinggalin sholat. Begitu juga sebaliknya, kalau orang tinggalin sholat dan dia nikmati itu, dia benar-benar merasa tidak ada beban, tidak ada hukuman nanti dari Allah. Pokoknya dia cuek aja dengan tak penting bagi dia sholat, maka kenikmatan sholat hilang. Dia kan heran, kamu tuh sholat terus nggak capek apa? Nah, dia nggak bisa ketemu ini, nggak bisa ketemu. Nah orang yang ada di tengah-tengahnya, dia sholat, tapi kadang-kadang juga tidak sholat. Ini tidak akan pernah khusyuk. Gak mungkin itu menghayal dia kalau sholat terus tiba-tiba bisa nangis kepada Allah, terus dia bisa jaga gerakan-gerakan benar, itu gak mungkin karena dia masih buka pintu dosa kan gitu. Nah ini poinnya. Sama dengan orang kalau tutup aurat, dia udah tutup nih, dia sudah maksimal, dia sudah cintai itu, dia tahu perintah agama, maka dia nanti akan hilang lawannya. Lawannya adalah buka aurat. Dia akan heran kenapa orang itu tidak tutup auratnya, sayanglah dan seterusnya. Nah sebaliknya orang yang buka aurat, dia tidak merasa ini sebuah pelanggaran, dia nikmati dosanya itu, maka dia akan heran kenapa orang tutup aurat, kan begitu. Nah ini tidak akan ketemu satu sama yang lain. Baik, seperti itu kurang lebih gambarnya. Jadi harus lebih jeli dalam memahami. Jadi kalau mau jadi orang baik sekalian, hijrah sekalian. Mau teman-teman bilang kamu kok berubah? Iya, saya baru tahu, saya ikut pengajian, ternyata nggak boleh loh, umur kita terbatas. Orang bisa meninggal setiap saat kan. Orang kalau ngadakan acara ulang tahun, sebenarnya keliru dia. Harusnya ulang detik, bukan ulang tahun. Setiap detik orang bisa meninggal, kan gitu. Siapa di antara kita sini punya jaminan masih bisa kembali ke rumahnya sebentar? Bukan sebagai doa, tapi bisa saja ajal datang. Orang yang meninggal di ruangan ICU, sekaligus juga orang-orang yang sakit di rumah sakit, itu lebih sedikit dibandingkan orang yang lula-lalang depan rumah sakit. Artinya orang yang meninggal sehat lebih banyak. Jangan mengkhayal, oh nanti saya kalau masuk ICU baru saya meninggal. Orang ICU juga bisa setiap saat. Ada orang jalan tiba-tiba jantungan, tidak ada sebab, kan gitu. Ada orang keluar tiba-tiba tabrakan. Pernah subhanallah di rumah orang tua saya di Makassar, depan mata saya waktu itu, karena di pinggir jalan raya besar, masya Allah, saya berdiri di teras di depan, ada satu anak muda pakai motor, dia jalan dua sisi jalan, tapi rupanya di tengah-tengah itu tidak ada trotoar, memang cuma garis putih saja. Di depan dia ada mobil lambat jalan, dia nggak lewat kiri, tapi dia keluar ke jalur sebelah untuk melewati mobil itu. Dari sana ada mobil truk datang, tabrak, meninggal di tempat. Itu di depan mata saya lihat orang itu jatuh dari motor, motornya hancur, dikerumuni sama orang-orang. Dicek sudah meninggal. Subhanallah. Saya waktu itu sempat ambil pelajaran gitu, dan saya sering jadikan bahan dalam ceramah. Anak muda ini, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau dia tahu dia akan tabrakan dan akan mati, keluar dari rumah nggak dia? Nggak bakalan kan? Karena dia tidak tahu itu. Nah begitu keadaan kita tidak pernah tahu. Dan subhanallah pada saat dia meninggal, diangkat, ditaruh di mobil pick up, motornya entah siapa yang urus, dompetnya sudah kemana. Kita nggak tahu siapa lagi urus orang ini, karena tidak tahu yang mana kerabatnya, yang mana musuhnya, kita nggak pernah tahu. Tapi seperti itu. Sebaliknya, berapa banyak orang yang subhanallah lagi mengaji, lagi sholat, itu banyak sekali cuplikannya. Ada yang lagi ngaji, yang lagi sholat, ada yang lagi ceramah, baik-baik meninggalnya. Ada juga yang su'ul khatimah, oh luar biasa, lagi foya-foya, lagi buat maksiat terus meninggal dunia. Nah ini semua itu penentuannya di tangan kita, maka hati-hati. Umur kita sebenarnya adalah umur yang sudah berlalu. Kalau umur kita misalnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, itulah umur kita sebenarnya. Kalau umur ke depan kita belum tahu. Sehari kah, 2 hari kah, sejam kah, sedetik kah, kita tidak pernah tahu. Maka jangan terus-menerus lalai. Harus segera taubat. Sebenarnya manusia tidak buat dosa, tapi cukuplah dosa yang lalu adalah berlalu, sudah selesai. Sekarang kedepannya saya harus menjadi lebih baik. Nah itu tema tentang taubat, tentang masalah itu. Bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masih di halaman 6 saya tulis itu setelah hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala gembira jika para hambanya kembali ke jalan yang lurus. Kalau saja seseorang hamba terus berbuat dosa hingga memenuhi langit dan bumi, lalu dia bertaubat, maka Allah tetap akan mengampuninya. Jadi tidak boleh orang putus asa gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima."
dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 110. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kenapa Allah bilang aniaya diri? Karena orang kalau berbuat dosa dia seperti sedang mencelakakan dirinya, karena akan ada konsekuensi hukum di situ. Tapi dia bertaubat memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, seperti itu gambarannya. Ali bin Abu Talha berkata rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata tentang ayat di atas surah An-Nisa tadi surah nomor 4 ayat 110, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para hambanya tentang ampunan, kasih sayang, sifatnya, N-nya besar kata ganti Allah, sifatnya yang Maha Pemurah dan luasnya rahmat dan ampunannya. Karena itu siapa saja yang melakukan dosa baik kecil ataupun besar kemudian dia beristighfar memohon ampun, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, meskipun dosa-dosanya lebih besar dari langit, bumi dan juga gunung. Ini perkataan Ibnu Abbas ya. Ada footnote di situ sudah kita jelaskan, diambil dari tafsir Quranul Azim yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Teman-teman kalau mau tahu dirinya saya baik atau tidak, saya ini penghuni surga atau penghuni neraka, coba sederhana begini praktiknya. Coba bayangkan kalau kita meninggal saat ini, ajal datang, kira-kira perkataan orang di sekitar kita baik atau buruk? Kalau orang bilang, oh si fulana, oh si fulan itu baik, itu selalu sholat, tutup aurat, orangnya baik, silaturahim keluarga, berarti itu kita orang baik, orang tidak kan itu. Atau kalau orang mengatakan, oh si fulan, oh syukur dia mati tuh, karena orangnya suka gosip, orangnya suka begitu dan begitu, berarti kan buruk. Itu penting. Harus kita introspeksi diri, jangan terus-menerus dalam kelalaian, harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita diciptakan Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini, saya dan Anda semua ada di sini, tujuannya hanya satu, untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah, tidak ada tujuan lain. Kembali kepada surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56 ya, itu tentang masalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah SWT mengatakan, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Itu di surah Az-Zariyat 51 ayat 56. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah saya hidup di bumi ini memang untuk sholat? Iya jawabannya. Untuk puasa? Iya. Untuk bakti sama orang tua? Iya. Untuk tutup aurat? Iya. Untuk puasa? Ya. Memang itu tujuan kita diciptakan.